Gimana cara kita mengenalkan Allah pada anak kita? Pertama, urutannya adalah dari 0 sampai 3 tahun. Itu kita bisa sering-sering berzikir di dekat anak kita. Kita sering-sering menyebut subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah. Juga sholawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sering-sering kita ucapkan di dekat anak kita. Jadi dia terbiasa mendengar kalimat-kalimat tauhid dan zikir. Bisa sambil kita menyusuinya, memberinya makan, menyuapinya, sambil kita menindakbobokkan dia, bisa dengan sholawat, zikir. Itu bisa kita lakukan setiap hari sampai dia terbiasa dengan kalimat yang baik, kalimat tauhid. Nah, dari umur 3 sampai 5 tahun, anak kecil ini, si bayi ini udah bisa komunikasi dua arah sama kita. Kalau yang tadi kan kita cuman bisa masukin terus stimulus kebaikan. Paling dia cuman merekamnya aja, tapi dia belum bisa membalas ucapan kita. Nah, dari usia 3 sampai 5 tahun, dia nih udah mulai ngomong. Bahkan dia udah mulai cerewet nanya berbagai macam hal. Nah, pas banyak-banyak nanya ini, kita bisa ngomong ke anak-anak kita tentang hal-hal yang sederhana. Misalnya, lihat tuh pohon. Pohon ini Allah yang numbuhin. Dari tanah, Allah kasih makan pohonnya dari akar. Tuh, kita bisa langsung megang benda itu, pohon itu, atau kita bisa nunjuk bintang. Itu bintangnya banyak banget, cantik ya. Allah yang naruh itu di langit sebagai perhiasan. Karena kan sesuai dengan Al-Quran, Allah menciptakan bintang-bintang untuk menghiasi langit. Kita bisa ngomong hal yang bisa dia lihat. Kayak misalnya ada matahari, pohon, ada laut, ada angin. Adek ngerasain nih, dingin ya, ada angin. Ini Allah yang hembuskan, Allah yang mengalirkan udara itu kemana-mana supaya kita sejuk. Jadi dengan bahasa yang sederhana kita bisa mengenalkan Allah melalui ciptaannya. Mulai dari usia 6 tahun ke atas, logikanya itu mulai makin luas ya. Jadi kita bisa mengajarkan anak nama-nama Asmaul Husna beserta artinya dan kegunaannya. Misalnya Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi kita bisa langsung kaitin, ini kita makan, ayah dan ibu dapat rezeki itu dari Allah. Allah yang mengirimkan, semua orang bisa makan sampai saat ini itu karena Allah yang mengirimkan rezeki. Dan semua orang yang Allah misalnya cukupkan saja rezekinya, itu berarti ujian bagi dia. Kita bisa ngomong kayak gitu ke anak kita sesuai dengan logikanya ya, kalau sampai gitu. Atau Allah yang maha mengetahui, Allah mengetahui loh kalau misalnya kita bohong, Allah tahu loh kalau misalnya kita mencuri, Allah tahu loh kalau kita misalnya jahat sama temen, Allah maha mengetahui. Jadi ada ataupun gak ada umi, Allah tahu. Jadi dia ada kontrol, self controlnya gitu, karena dia mengetahui sifat-sifat nama Allah. Allah Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Kita bisa membangkitkan kecintaan anak kita kepada Allah. Allah sayang sama adik, makanya Allah kasih adik wajah yang lucu kayak gini. Allah kasih adik kaki, bisa buat jalan dan lari. Allah sayang sama adik, makanya Allah kasih adik tangan untuk makan, untuk nulis, untuk main. Bisa kita ngomong kayak gitu ke anak kita. Kalau udah remaja, kita terus menerus tambahin ilmu pengetahuan, ilmu fikih, karena bentar lagi juga menginjak mau remaja itu dia akan balik dan semua hukum-hukum Islam akan diterapkan dalam hidupnya. Hukum jilbab, hukum lawan jenis, tidak boleh bersentuhan, hukum bermuamalah, hukum pendidikan, itu akan semuanya terbeban ke hisapnya dia sendiri. Jadi kita bisa memasukkan ilmu-ilmu fikih di anak menjelang sampai dia balik itu. Semoga bermanfaat, parents. Semoga anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, berbakti, berguna bagi dirinya, bagi orang tua, bagi agamanya. Sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.